Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Akhlak Ulama Salaf dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih karangan Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Kali ini kita telah sampai pada akhlak yang ke-20. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul afwi was-safhi an kulli man adahum bidarbin aw akhdhi malin aw wuqu'in fi 'ird aw nahwi dhalik. Di antara akhlak mereka yaitu salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ialah kathratul afwi was-safh, banyak memaafkan dan mengampuni setiap orang yang menyakiti mereka, baik dengan pukulan, merampas harta, atau mencabik-cabik kehormatan mereka, dan lain sebagainya. Ini merupakan akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Allahu Akbar, pemaaf. Dan ajaklah, suruhlah orang lain untuk melakukan kebaikan yang ma'ruf. Dan satu di antara kebaikan yang sangat mulia adalah mencontohkan sifat pemaaf kepada orang lain. Wa a'rid 'anil jahilin, dan jauhkanlah dirimu dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Memaafkan orang lain adalah suatu ibadah yang sangat luhur, sangat mulia, yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ketakwaan hati. Oleh karena itu dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan sifat pemaaf dengan takwa, yang merupakan tanda-tanda kesempurnaan takwa. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalau seandainya sekiranya kalian memaafkan, maka pemaafan itu akan semakin menghampirkan atau semakin mendekatkan kalian kepada nilai-nilai takwa. Maksudnya lebih dekat kepada ketakwaan diri kepada Allah. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat mulia dan memang sangat berat. Apatah lagi yang dicabik-cabik adalah kehormatan kita, yang dirampas adalah harta, ataupun mungkin sesuatu yang sangat kita sayangi, sesuatu yang sangat kita cintai. Itu sangat berat untuk kita maafkan. Namun dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat maaf atau pemaaf merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, dan ganjarannya tentu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang hebat saja. Hanya orang-orang hebat yang mampu memaafkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskan bahwa satu di antara tanda kesempurnaan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memaafkan orang yang menzoliminya, orang yang mencaci, memaki, dan melakukan ketidakadilan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gapailah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang bertakwa saja. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri dan tanda orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu untuk berinfak, membantu orang lain baik ketika dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Wal kadhiminal ghaidh, demikian juga menyembunyikan kemarahan atau menahan amarah ketika orang lain melakukan suatu keburukan kepada diri kita. Menahan amarah itu, walaupun sebenarnya kita mampu untuk melampiaskan amarah itu. Mungkin kita lebih berkuasa dibandingkan orang yang menzalimi kita. Kita lebih besar misalnya. Adapun orang yang menyakiti kita itu badannya mungkin lebih kecil misalnya. Tapi kita diperintahkan untuk menyembunyikan gemuruh kemarahan dalam jiwa kita itu. Kita sembunyikan. Wal kadhiminal ghaidh. Walaupun memang hati kita mendidih ya. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh orang bertakwa saja. Wal kadhiminal ghaidh. Tapi ternyata menyembunyikan kemarahan atau meredam kemarahan itu bukan titik terakhir sebagai tanda kemuliaan dan kesempurnaan takwa seorang hamba. Ada yang lebih mulia dari itu. Wal 'afina 'anin nas, yaitu memaafkan. Yang tadi kan meredam kemarahan. Kita tidak melampiaskan kemarahan itu walaupun mungkin kita mampu dan kita layak untuk melampiaskannya, tapi kita tahan diri. Itu adalah satu nilai yang sangat luhur, tetapi memaafkan ternyata lebih luhur dibandingkan hanya sebatas menahan amarah saja. Wal 'afina 'anin nas. Ternyata memaafkan, kalau hanya sebatas memaafkan saja itu belum sempurna. Tetapi lanjutan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ada yang lebih mulia dibandingkan hanya sebatas memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita, maka berbuat baik kepada mereka setelah mereka menyakiti hati kita itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang khusus dari golongan para aulia, para nabi dan rasul. Tapi nggak apa-apa kita mulai dari yang kecil dulu, menahan amarah. Saat kita disakiti, dicaci, dimaki, walaupun kita mampu untuk membalasnya. Dan memang syariat memperbolehkan kita untuk membalas. Tetapi membalas itu tidak lebih baik dibandingkan memaafkan. Dan kalau seandainya pun kita ingin membalasnya, maka kita harus memastikan bahwa balasan kita itu setimpal, tidak lebih dibandingkan atau tidak lebih dari kezaliman yang dilakukan kepada diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Apabila ada orang yang berbuat zalim kepadamu, maka kamu berhak untuk membalas kezaliman itu, tetapi dengan ukuran yang sama, yang setimpal. Namun sangat sulit untuk mengukur dan memastikan bahwa balasan kita itu setimpal. Biasanya kan orang yang membalas itu lebih lebih jahat ya, karena mungkin didorong oleh rasa emosi dan kobaran ingin membalas dendam yang sangat berkecamuk dalam jiwanya, sehingga lepas kontrol melakukan sesuatu yang melebihi dari batas dan ukuran atau batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Demikian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Apabila kamu ingin membalas suatu perbuatan orang lain, maka balaslah, tetapi dengan balasan yang setimpal. Namun apabila kamu bersabar, maka alangkah lebih baiknya kesabaran itu bagi orang-orang yang bersabar.
Nah, baginda Rasulullah SAW dalam contoh kehidupan beliau, Masya Allah luar biasa. Apabila ada orang yang mencaci beliau, memaki beliau, dan tidak pernah ada seorang pun yang dicaci dan dimaki, dibuli di dunia ini melebihi cacian dan makian kepada baginda Rasulullah SAW. Para nabi dan rasul zaman dahulu memang dicaci, dimaki juga, tetapi cacian kepada baginda Rasulullah SAW tidak sebanding dengan cacian yang dilontarkan oleh setiap kaum kepada para nabi mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam beberapa cacian orang-orang kafir kepada beliau. Di antaranya adalah sahirum majnun, dianggap tukang sihir yang gila, dianggap hilang akal, dianggap pendusta, dianggap tukang tenun istilahnya, dan lain sebagainya. Tapi baginda Rasulullah SAW nggak pernah marah. Sifat penyayang dan belas kasih beliau itu melebihi keburukan dan kezaliman yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau dicaci, beliau tetap senyum, beliau tetap membantu, beliau tetap mendoakan. Ya, itu apabila yang dicaci adalah kehormatan beliau, yang dicaci adalah kehormatan keluarga beliau. Akan tetapi apabila yang dicaci dan dimaki dan dilanggar adalah kehormatan agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau adalah orang pertama yang paling marah, yang paling murka. Dan itu merupakan sesuatu yang memang diwajibkan dalam syariat. Ketika orang lain mencaci maki kehormatan kita, ya, akhlak yang terbaik adalah memaafkan dan berbuat baik kepada mereka. Tetapi apabila simbol agama Allah, Al-Quran, baginda Nabi SAW dicaci dan dimaki, maka apabila ada orang yang diam, ya berarti hatinya telah mati. Na'udzubillah. Dan hukumnya dosa besar. Mendiamkan orang lain ketika melakukan penghinaan, cacian dan makian kepada Allah, kepada baginda Nabi dan simbol-simbol agama, membiarkannya adalah dosa besar. Kita harus mengambil tindakan, tentunya sesuai dengan prosedur hukum, aturan agama, aturan undang-undang yang diberlakukan dalam negara kita. Jangan juga membabi buta, nggak boleh. Kita nggak boleh mengambil tindakan sendiri, kita harus mengikuti prosedur hukum, karena memang kita tinggal di negara hukum seperti itu. Para sahabat sekalian, dalam akhlak ini kita diajarkan dan dicontohkan tentang akhlak yang sangat luhur dan mulia, yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang hatinya telah bersih dari sifat-sifat buruk, dendam, iri hati, dengki, hasad, ya, sombong dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan, diterangkan bahwa di antara akhlak mereka adalah banyak memaafkan dan juga mengampuni. Ya, wasafhi, safhi artinya mengampuni dan juga menghalalkanlah kalau seandainya itu barang, ya, barang harta benda mereka diambil, ya dihalalkan. Ya, bukan hanya dimaafkan, tetapi juga dihalalkan barang itu. Suatu saat dulu, suatu hari, Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala an, dan ini merupakan salah satu contoh kenabian yang sangat luhur dan mulia yang dimiliki oleh Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an, yang beliau warisi dari sifat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dulu, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an seperti biasanya setelah sholat subuh, ya, setelah baca wirid zikir pagi, beliau akan menyampaikan muhadarah, pengajian. Namun setelah sholat subuh kan, assalamualaikum, tiba-tiba saja ada seorang jamaah yang keluar dengan cara diam-diam keluar. Al-Imam Nawawi pun memperhatikan, ini nggak biasanya kayak gini gitu. Ya, sambil berzikir beliau pun memperhatikan gerak-gerik jamaah tersebut, kan. Diam-diam jamaah itu keluar dan sampai di pintu masjid,
jamaah itu terlihat sedang mencari sesuatu. Ternyata yang dicari itu sendal, selipar kalau dalam bahasa Melayu ya. Dan yang menjadi target incarannya itu adalah selipar atau sandal milik Al-Imamun Nawawi. Kebetulan saja sandal Al-Imamun Nawawi itu baru, sandal beliau itu baru, mahal lagi. Ada orang yang kasih hadiah lah seperti itu. Sandal itu diambil secara diam-diam, dia keluar dan lari. Al-Imamun Nawawi menyadari, oh sandalnya kena dicuri gitu kan. Beliau keluar minta izin, ya permisi kepada para jamaah, keluar lalu mengejar orang tersebut. Ya, ketika orang tersebut sadar bahwa dia sedang dikejar oleh pemilik sandal, semakin kencang larinya. Al-Imamun Nawawi pun juga semakin kencang larinya, karena Imamun Nawawi kan luar biasa. Ya, beliau masih muda dan tubuh beliau tidak terlalu berat kan, karena memang beliau tiap hari berpuasa. Ya, beliau pun mengejar. Lalu ketika sampai di jalan setapak, Al-Imamun Nawawi memanggil ya, "Wahai si fulan, berhenti kamu." Orang itu pun semakin takut. Lalu beliau pun kembali memanggil dan mengatakan, "Wahai si fulan, berhenti kamu. Saya tidak akan menangkap kamu. Ya. Saya tidak akan membalas dendam kepada kamu. Saya hanya ingin kasih tahu, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Ya, sendal yang kamu ambil itu saya halalkan. Ya, saya halalkan." Orang tersebut pun berhenti gitu kan, kaget. Loh, ingat, kirain mau ditangkap, mau dilaporin polisi lah begitu mungkin ya. Tapi ketika mendengar Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa sendal itu adalah miliknya, maksudnya dihalalkan, orang tersebut pun merasa heran. Singkat cerita, ya pada akhirnya orang tersebut pun ya sadar juga, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Imam Nawawi memberikan contoh sifat pemaaf dan shafh, memaafkan dan juga menghalalkan apa yang diambilnya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ya, saya rasa mungkin di akhir zaman ini satu di antara sejuta orang lah yang mempunyai sifat seperti itu. Bahkan malah kebalikannya yang banyak ya. Baru hanya sebatas sendal yang hilang, orang yang nyuri ketahuan sudah babak belur, dikeroyok. Kalau dalam bahasa Melayunya kena belasah. Belasah itu artinya dikeroyok sampai babak belur lah, seperti itu. Tapi ternyata Al-Imamun Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau malah as-safh dan memaafkan dan menghalalkan. Dan itu merupakan salah satu akhlak budi pekerti para aulia, para ulama yang mereka contohi dari baginda Rasulullah SAW. Dan itulah akhlak para salafun saleh. Akhlak ini sangat kita butuhkan di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Ketika suatu masalah yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan menjadi masalah yang besar, karena tidak adanya sifat pemaaf dan pengampun dalam jiwa kita. Ya, sifat balas dendam itu kayaknya sudah mengakar dalam jiwa kita. Saya tidak mengatakan seluruhnya ya, sebagian besar lah. Itulah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Kita lebih banyak menuntut dibandingkan memaafkan. Dan kita harus merubah sifat dan sikap demikian, karena itu sangat merusak hati kita, sangat merusak tatanan ya masyarakat kita. Bukan berarti kita setuju dengan tindakan kriminal, tidak. Kita memaafkan dan sambil berusaha untuk memberikan nasihat, wejangan, demikian juga memberikan teguran yang baik, yang sopan. Ya, kalau kita telah melakukan hal tersebut, maka insya Allah masyarakat kita akan semakin baik, hati kita pun juga tetap tenang seperti itu. Ya. Kita lihat dari contoh akhlak ini sangat luar biasa, memaafkan orang yang memukul, mencuri harta benda mereka, demikian juga mencaci, memaki, Masya Allah. Ini betul-betul sama persis dengan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti
yang telah banyak diceritakan oleh hadis-hadis ya, betapa pemaafnya baginda Rasulullah kepada orang yang mencaci memaki beliau, orang yang menyiram kotoran unta kepada beliau ketika beliau sedang sholat, ketika beliau sedang tawaf dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak pernah membalas, beliau tidak pernah mendoakan dengan doa-doa yang buruk. Bahkan beliau mendoakan dengan doa agar mereka mendapatkan hidayah. Contoh akhlak seperti inilah yang perlu kita semaikan dalam jiwa kita, yang perlu kita contohkan dan kita ajarkan kepada diri kita terlebih dahulu, kemudian kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, istri dan saudara-saudara serta sahabat-sahabat kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak para salafun saleh menjadi bagian dari akhlak kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah, dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa sibuk dengan kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita sendiri tanpa sibuk dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.